Kita lanjutkan untuk materi kedua. Yaitu peluang empiris dan teoritis. Nah, kalau di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa peluang itu kan mengukur ramalan ya, kayak sejenis ramalan itu, mengukur prediksi, besar prediksi itu bisa muncul atau tidak gitu. Sebuah kejadian bisa terjadi atau tidak. Nah, ukurannya, nilainya itu adalah peluang. Nah, cara mengukurnya itu ada dua macam. Yang pertama adalah dengan peluang empiris, yang kedua adalah dengan peluang teoritis. Atau ada yang bilang itu empirik pakai K dan teoritik pakai K. Sama aja itu. Nah, untuk peluang empiris itu rumusnya nanti adalah perbandingan. Nah, perbandingan itu kan pembagian ya. Membagikan antara frekuensi kejadian dengan banyak percobaan. Jadi kalau di empirik ini atau empiris itu ada sebuah percobaan. Ini berasal dari sebuah percobaan. Nah, kemudian kejadiannya itu apa? Yang kita mau lihat itu apa? Nah, misalkan tadi muncul angka. Nah, muncul angkanya dari 10 kali pelemparan, kita nyoba-nyoba 10 kali pelemparan terus kita catat datanya. Nah, itu ternyata angkanya itu munculnya berapa kali. Itu. Dengan banyak percobaan. Nah, banyak percobaannya tadi 10 gitu. Nah, jadi rumusnya ini, banyak kejadian A yang muncul dibagi banyak percobaannya. Ini rumus untuk empiris. Jadi kalau empiris itu berdasarkan percobaan, ada percobaan kita hitung. Tapi kalau teoritik atau teoritis itu secara teori, jadi secara rumus, nggak usah nyoba dulu. Nah, itu frekuensi kejadian yang diharapkan dengan yang mungkin diharapkan, karena belum tentu itu terjadi. Jadi ketika dicoba itu bisa meleset, karena ini sebelum melakukan atau sebelum kejadian itu terjadi, ramalan. Nah, ramalan itu kan bisa terjadi, bisa enggak ya. Nah, kemudian dibagi frekuensi yang mungkin. Jadi total ruang sampelnya tadi, anggota ruang sampelnya itu berapa. Nah, jumlahnya ada berapa, NS-nya. Nah, ini NS. Nah, jadinya nanti rumusnya ini, kejadian misalkan tadi 2 koin, munculnya angka, banyaknya munculnya angka dibagi banyaknya ini anggota ruang sampel atau yang bisa terjadi di situ. Contoh lebih jelasnya nih. Pertanyaannya sama, berapa peluang muncul angka? Ya. Peluang muncul angka. Nah, di sini dengan peluang empirik dan teoritik itu hasilnya ternyata berbeda di sini. Nah, kasusnya ini ada 4 kali percobaan atau pelemparan, jadinya kalian melempar koin 4 kali. Nah, ternyata waktu dilempar munculnya apa? Yang pertama, pas pelemparan pertama munculnya angka, pelemparan kedua angka, pelemparan ketiga gambar, pelemparan keempat angka. Berarti kan kamu cateti gitu waktu melempar. Ternyata banyak munculnya angka itu 3 kali ini ya. 1, 2, 3. Ternyata 3 kali. Banyak percobaannya berapa? Ternyata di situ tadi dicoba-coba sampai 4 kali. Berarti peluangnya ya udah. Yang ditanya tadi angka ya. Berarti angkanya muncul 3 per totalnya, total semuanya. Berarti 4. 3 per 4 itu untuk peluang empirik, jadi berdasarkan percobaan. Untuk peluang teoritik, nah secara teori yang namanya satu koin tadi bisa apa aja, bisa angka, bisa gambar, udah cuma itu, bisa angka, bisa gambar secara teori. Nggak mungkin yang lain, nggak mungkin muncul misalkan angka 7 ya, nggak mungkin, soalnya apa, di koin
itu adanya angka dan gambar. Tadi perjanjiannya kan seperti itu. Nah, berarti di situ banyak kejadian yang diharapkan. Nah, yang diharapkan apa tadi mintanya di soal? Yang diharapkan adalah angka. Nah, di sini angkanya ada berapa? Angkanya ada 1, cuma ini. Ini aja. Angkanya cuma 1. Nah, berarti banyak kejadiannya itu cuma 1. Totalnya ada apa aja nih? Di pelemparan 1 koin, ternyata hanya ada A dan G, berarti totalnya atau NS-nya itu ada 2 macam aja, 2 macam kejadian. Nah, berarti di situ banyak kejadiannya mungkin adalah 2, 1/2. Semoga bisa dimengerti ya. Contoh lainnya, misalkan ini tadi angka ada 2 koin ya, koinnya saya perbanyak, 2 koin. Nah, di sini angka dan gambar. Ternyata di sini juga angka dan gambar. Sini angka dan gambar juga. Berarti di situ NS-nya tadi bisa bisa dihitung secara rumus, berarti karena kemungkinannya ada 2 koin, ini karena sama-sama koin ya, koin itu ada 2, ini koin juga ada 2, berarti 2 kali 2, 4. Kalau koinnya 3 gimana? Berarti 2 kali 2 kali 2 ya. Kalau 3 koin berarti NS-nya 2 kali 2 kali 2. Berarti di sini 8 karena ini koin 1, ini koin 1, koin 2, koin 3. Kalau seandainya dadu dengan koin ya, berarti dadu itu kan 6, berarti dadu 1, koin 1, koin 2, berarti nanti 6 kali 2 kali 2, misal kayak gitu. Tinggal dikalikan saja. Kalau ada 4 ya udah, ini berarti kalikan lagi 2 itu koinnya. Kalau koin 4 koin. Kita kembali ke sini. Nah, kemudian ini S-nya apa aja itu? S-nya ternyata ada angka-angka, ada angka gambar, ada gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, pertanyaannya, muncul angka dan gambar. Kejadian waktu dilempar munculnya angka dan gambar. Nah, berarti di situ kalau secara teoritik ini kan angka dan gambar. Berarti kita cari angka dan gambar itu ada berapa kejadian. Nah, di sini kan angka-angka, berarti bukan. Angka dan gambar ini kan angka dan gambar ya. Berarti kejadian 1. Gambar dan angka ini juga ada gambar dan angka, 1 gambar dan 1 angka. Berarti kejadian 2. Gambar dan gambar, angkanya kan nggak ada, berarti ini bukan. Berarti totalnya untuk angka dan gambar itu ada 2. Nah, untuk total semua kejadian itu ternyata ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 2/4 setengah. Nah, berarti di sini peluang muncul angka dan gambar secara teoritik munculnya 2 kali dari 4 kemungkinan. Nah, berarti di situ nanti ketemunya 2/4 setengah. Nah, kalau empirik gimana? Kalau empirik berarti udah dicoba dulu. Nah, misalkan dari 5 per pelemparan. Nah, kamu bikin tabel. Ternyata angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, dari 5 kali melempar, ternyata di sini angka-angkanya itu munculnya 0. Angka gambarnya itu munculnya 3. Ini 0. Kemudian yang ini munculnya 2. Kan totalnya 5 kali ya nyobanya. Nah, yang angka gambar munculnya 3, gambar-gambarnya munculnya 2. Nah, yang ini nggak muncul sama sekali, ini juga nggak muncul sama sekali. Yang ditanyakan peluang angka dan gambar. Nah, di sini yang angka dan gambar berapa?
ternyata 3, berarti 3 dari 5, totalnya semuanya berapa? 5, berarti 3/5. Nah, ini untuk yang empirik, nilainya berbeda. Tapi nilai ini akan mendekati sama ketika percobaannya atau pelemparannya ini semakin besar. Misalkan ini berubah jadi 1000 percobaan atau pelemparan atau 1 juta pelemparan. Nah, nilainya ini nanti pasti akan mendekati setengah. Seperti itu. Bisa dicoba sendiri. Jadi di sini intinya, kalau untuk yang empirik, kalau kalian mencobanya berbeda, misalkan A dan B. Si A dan B adalah siswa yang suruh melemparkan 5 koin, melemparkan koin 5 kali, ya, melemparkan koin 5 kali. Nah, nanti peluang empiriknya itu bisa beda, karena nanti tabelnya A dan tabelnya B itu nanti bisa beda, munculnya beda. Tapi kalau secara menghitung dengan teoritis itu nanti sama, pasti sama. Tapi karena besok di ujian itu datanya udah disediakan, berarti nanti walaupun disuruh menghitung secara empirik atau teoritik, itu kalau jawaban benar ya tetap sama ya, karena di situ datanya sudah disediakan dari soal. Kecuali kalau kalian nyoba sendiri. Sekian.